Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Eksekusi sebuah rumah oleh Pengadilan Negeri Kota Medan diwarnai kericuhan. Polda Sumatera Utara menangkap 1.058 orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu 20 hari. Tak terima ditertibkan karena menggelar lapak ikan di badan jalan, seorang pedagang mengamuk dengan membawa parang di Kabupaten Batubara. Eksekusi sebuah rumah oleh Pengadilan Negeri Kota Medan diwarnai kericuhan. Eksekusi tersebut diduga dipicu adanya permasalahan dengan pemilik pertama yang mengagungkan tanahnya ke bank. Penghuni rumah di Jalan DI Panjaitan Medan Baru Senin petang terlibat kericuhan dengan polisi. Pihak penghuni yang telah menghuni rumah tersebut selama 12 tahun terakhir menolak eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan. Pasalnya, penghuni rumah mengaku tidak mengetahui adanya proses hukum yang berjalan terhadap rumah yang dibelinya pada 12 tahun lalu itu. Penghuni rumah mengaku memiliki surat kepemilikan yang sah terhadap tanah dan rumah seluas 495 meter persegi tersebut. Kericuhan tidak terhindarkan saat akan dibacakan putusan. Jurusita yang hendak membacakan putusan kesulitan masuk karena pagar rumah digembok oleh penghuni. Setelah 1 jam, akhirnya petugas berhasil memotong gembok pagar rumah dan menerobos masuk ke dalam. Beberapa orang yang dianggap provokator diamankan petugas, termasuk seorang perempuan pemilik rumah. Penghuni rumah mengaku telah menempati rumah tersebut selama 12 tahun. Menurutnya, saat membeli rumah tidak terlibat sengketa, namun tiba-tiba terjadi aksi jual beli tanpa diketahuinya. Mereka memaksakan untuk mengeksekusi tempat ini tanpa ada pemberitahuan kepada saya. Nah, ini sekarang yang pihak berperkara antara Beni dengan Dr. Dewi Fitriana yang saya tidak pernah kenal dan saya tidak tahu apa permasalahannya. Tiba-tiba dari lurah hari Senin saya dipanggil untuk pemberitahuan pengosongan rumah ini. Jadi saya tidak menghalangi atau tidak apa, saya cuman meminta waktu. Kami sudah melakukan perlawanan, sudah memasukkan gugatan. Nah, itu tolong diperhatikan hak saya sebagai warga negara. Sementara itu, jurusita Pengadilan Negeri Medan mengatakan ia melaksanakan putusan nomor 754, di mana hasil lelang tanah dan rumah tersebut dimenangkan oleh seseorang bernama Beni. Awalnya jual beli antara Beni dengan Dr. Fitriani. Jadi sudah jual beli dan pernah digugat dengan gugatan 754/2002 dan dimenangkan oleh Beni selaku pembeli dan disahkanlah jual beli. Sekarang yang menempati ini secara hukum menurut putusan ini adalah pihak ketiga, itu dia bang. Jadi pihak ketiga ini yang menguasai ini sekarang. Akibat terjadinya kericuan ini, beberapa warga yang merupakan kerabat penghuni rumah diamankan oleh polisi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Penangkapan seorang pengedar narkoba di Kabupaten Batubara pada Senin lalu mendapat perlawanan dari pihak keluarga. Mereka yang tidak terima, tersangka dibawa polisi berupaya melakukan penghadangan. Video amatir merekam proses penangkapan seorang tersangka kasus narkoba bernama Usman, warga Gang Firaun, Desa Bagandalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Penangkapan pria berusia 30 tahun ini menjadi tontonan warga karena kakak tersangka berupaya menghalangi polisi yang akan membawanya. Petugas pun membawa paksa tersangka beserta barang bukti 7 bungkus plastik berisi sabu-sabu, uang hasil penjualan, serta puluhan plastik klip kosong. Seluruh barang bukti ditemukan petugas saat penggeledahan. Tidak hanya tersangka, seorang anggota keluarga tersangka terpaksa ikut diamankan dan dibawa ke Mapolres Batubara karena menghalangi penangkapan.
Polisi mengatakan penangkapan tersangka berawal dari pengaduan masyarakat atas aktivitas tersangka yang melakukan transaksi narkoba di lingkungan desa. Ditemukan 7 paket narkotika jenis sabu beserta plastik klip-klip kosong, kemudian 1 buah bentuk skop, kemudian uang hasil penjualan dari yang diakuinya tadi ada 300.000. Usman ini ditangkap berdasarkan adanya laporan informasi dari masyarakat bahwasannya banyak peredaran gelap di Gang Piraun tersebut. Jadi kita lakukan GKN, Grebek Kampung Narkoba, pada hari ini, hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 13.00. Dari hasil interogasi awal, tersangka menjadi pengedar sejak 8 bulan terakhir dengan sasaran para nelayan di Desa Bagandalam. Sabu-sabu yang diedarkan didapat dari seseorang yang identitasnya sudah diketahui polisi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Polda Sumatera Utara menangkap 1.058 orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu 20 hari. Penangkapan dilakukan melalui operasi sejak 12 September hingga 3 Oktober 2023. Polda Sumatera Utara menggelar konferensi pers terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kapolda Sumatera Utara mengatakan polisi telah menangkap 1.058 orang karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai peran seperti pengedar, bandar, kurir, dan pemakai. Para pelaku ditangkap di berbagai lokasi berbeda seperti tempat hiburan malam, di mana belasan wanita ditangkap karena membawa obat terlarang. Ada pula tersangka yang dibekuk saat berkemah atau camping, namun mengisap ganja di Kabupaten Samosir. Terkait kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 75 kg sabu-sabu, 115 kg ganja, serta ribuan butir pil ekstasi. Selama 22 hari telah melaksanakan kegiatan operasi pemberantasan narkoba. Kita telah melakukan penangkapan terhadap 1.058 orang. Yang mana kita tahu bahwa peran mereka dari 1.058 orang ini, 795 orang adalah bandar dan pengedar narkoba. Sisanya kita mendapatkan juga beberapa pengguna yang kemudian kita kembangkan dan kita tangkap jaringannya. Ribuan pil ekstasi disita dari satu lokasi di sebuah rumah yang dijadikan home industri pembuatan pil ekstasi di kota Tanjung Balai. Pabrik ekstasi rumahan itu dikendalikan oleh seorang warga binaan lapas. Rencananya, tersangka yang merupakan pengguna zat adiktif akan diserahkan kepada dinas terkait untuk menjalani rehabilitasi. Diperkirakan terdapat 300 tersangka yang merupakan pemakai aktif. Sebagian besar diringkus di tempat hiburan malam. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.